warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di edisi kali ini, pertama kali nih, edisi pertama untuk sesi sudut konseling. Nah, sudut konseling itu apa sih? Nah, di sudut konseling ini adalah podcast yang akan menampilkan berbagai macam fenomena atau kisah-kisah yang menarik atau unek-unek nih dari siswa-siswi kita di SMA Negeri 14 yang mungkin bisa dituangkan dalam sudut konseling di podcast SMA 14 ini gitu. Jadi setiap siswa mungkin punya permasalahan, punya unek-unek mungkin bisa diungkapkan di sini. Nah, langsung aja. Nah, di sesi pertama sudut konseling hari ini kita kedatangan tamu, ada Kak Dolfa. Halo Ibu. Halo Dolfa. Nah, di sini kalau kalian tahu nih mungkin angkatan berapa ya Kak Dolfa ya? 16 Bu. Angkatan 16, berarti angkatan 17 dan 18 ya di bawahnya itu. Iya. Berarti kenal banget nih sama Kak Dolfa. Kak Dolfa ini sebagai apa Kak? Sebagai ketua OSIS. Ketua angkatan OSIS 16. angkatan 16 gitu. Jadi mungkin udah tahu nih, tapi kalau misalnya nggak afdol kalau kita buka podcast itu nggak perkenalan ya Kak ya? Iya, iya. Benar. Ya, silakan Kak Dolfa mungkin perkenalkan dulu kelas berapa? Ya, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Dolfa Kurniawansyah, biasa dipanggil Dolfa. Saya dari kelas 12 IPA 1 Ibu. 12 IPA 1 dan sekarang menjabat Sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS yang udah mau lengser ya? Atau Iya. udah lengser? Sebentar lagi lengser. Bu. Sebentar lagi lengser. Oke, berarti berapa lama Dolfa menjadi ketua OSIS tuh? Satu Periode. periode itu berarti 1 tahun. Satu periode 1 tahun. Iya. Nah, 1 tahun itu gimana rasanya? Banyak sih Bu, banyak apa ya, kejadian yang memang mungkin saya kagetin ketika menjabat itu, apalagi kan saya peralihan dari online ke offline ya Bu. Oke, oh iya bener ya. Iya ya, itu peralihan offline ke offline itu kan kita juga harus adaptasi terhadap lingkungan yang kita nggak tahu di sekolah. Betul. Jadi banyak banget Bu apa ya, pengalaman dan cerita selama satu periode ini. Nah, kalau Ibu boleh tahu nih, di sudut konseling ini coba dong Kak Dolfa ungkapkan apa yang tadi dirasakan dari peralihan online ke offline gitu kan. Apa aja nano-nanonya, roller coasternya yang Kak Dolfa selama ini rasakan, atau apa sih yang jadi curahan hatinya selama ini sebagai siswa pelajar di SMA Negeri 14 Bekasi, terus juga dapat tambahan tugas sebagai ketua OSIS ya gitu. Iya, kan iya, selama benar, satu benar. periode kan itu lumayan banget ya. Hambatannya pasti nggak ringan, pasti berat. Iya benar-benar. Coba mungkin bisa ungkapkan apapun itu. Iya, sebelumnya saya ceritain dari awal saya di OSIS dulu ya Bu. Ya, dulu saya itu terbilang anak yang introvert dan penakut. Oke. Jadi ketika saya masuk SMP, saya didorong sama kakak saya yang memang notabene pernah di organisasi. Oke. Jadi ketika saya masuk SMP memang saya didorong. Pertama, saya didorong untuk belajar untuk jadi ketua kelas, dan pas kata itu kakak saya menyuruh saya masuk OSIS, dan saya juga belum tahu OSIS itu seperti apa. Itu SMP ya Kak ya? Iya, itu SMP Bu. Pas SMP, ketika SMP pas saya daftar, memang alhamdulillah itu dari banyaknya siswa saya terpilih menjadi OSIS di SMP, dan kebetulan saya juga kaget ketika itu pas saya masih kelas 7, saya langsung ditunjuk jadi wakil ketua OSIS dari kelas 7. Iya. Waktu SMP udah jadi ketua OSIS berarti sebenarnya ya? Iya, cuman masih di wakilnya. Di wakilnya. Iya, SMP terus lanjut sampai 3 periode, mungkin pas SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Lama juga ya Kak ya? Iya, Bu, lama juga Bu pas SMP. Terus habis itu SMA ya. SMA kan itu online ya Bu ya. Iya. Emang pas kata itu ketika tahu OSIS kayak gimana di SMP, pas di SMA ini ada rasa pengen daftar tapi nggak pengen daftar saat itu. Kayak masih insecure nggak sih? Iya Bu, karena terus pas saya dari awal pendaftaran kan saya juga belum tahu nih OSIS di 14 kayak gimana, dan sempat apa nggak OSIS aja, nggak lanjut gitu, udah cukup di SMP. Terus Udah pernah ngerasain gitu ya? iya, udah pernah ngerasain pas di SMP, akhirnya didukung lagi sama orang tua saya, sama kakak saya, coba kamu coba lagi di SMA. Kan dulu kakak saya tuh OSISnya di SMA Bu. Coba kamu cobain aja di SMA dulu, coba dulu, jangan
takut gak lolos karena pas kata itu saingannya tuh bisa dibilang bagus-bagus Bu, dan itu emang saya juga udah ngerasa aduh ini mah gak lolos. Dan ternyata pas itu daftar dan lolos, dan kaget juga sih dengan saingan yang notabene bagus-bagus dan keren-keren. Pas kata itu saya lolos. Terus pas menjabat setahun tiba-tiba ditunjuk untuk jadi calon formatur, dan pas kata itu pas udah kita yang masing-masing formatur ini orasiin ke siswa 14, alhamdulillah pas saat itu saya yang menang untuk votingnya dan jadi ketua OSIS sampai saat ini. Sampai saat ini, dan udah mau lengser ya Kak? Iya udah mau lengser. Karena udah kelas 12 ya? Iya udah kelas 12. Nah terus pas udah dijalanin setengah hati nggak tuh? Kayak gitu kan biasanya awalnya enggak gitu, terus akhirnya jadi iya gitu? Pas kata itu mungkin gara-gara online ya Bu, jadi belum terlalu tugasnya berat-berat banget, dan mungkin komunikasi dengan anak OSIS kan juga terbatas gitu. Terus ketika memang ada satu event yang bagus pas kata itu kita yang OSIS ini ngegerakin event tersebut, dan kembalilah itu rasa-rasa yang pas di SMP saya untuk jadi OSIS itu ada lagi. Jadi kayak feel-nya dapat lagi. Iya, feel-nya dapat lagi. Saya semangat lagi pas awal-awal kelas 10 itu, pas udah pertengahannya sih Bu. Oke, mungkin pas udah mulai offline ya waktu itu ya? Belum Bu, atau pertengahan masih online? Masih online, cuma masih online tapi udah transisi ke offline. Iya. Jadi pas kata itu emang ketika udah dapet tugas tersebut emang karena mungkin saya pas SMP udah pernah mengalaminya, jadi ketika SMA saya enjoy aja gitu ngejalaninnya. Iya. Berarti nggak ada unek-unek ya dong Kak? Ada Bu pas ngejabat mungkin ya. Apa tuh? Mungkin bisa di-sharing di sini. Mungkin pas pertama, mungkin yang pas ketika saya masih jadi anggota itu belum terasa ya Bu, masih kayak oh ternyata enak banget gitu kan ketika memang kita dipimpin sama kakak kelas. Terus ketika pas udah ngejabat sempat kaget sama jabatan ini, kayak ada rasa takut, cemas gitu sama lingkungan sekitar, dan kayak gak percaya dirinya tuh beda banget ketika mau jadi anggota dan pas jadi ketua gitu. Berarti lebih percaya diri waktu jadi anggota atau jadi ketua? Sebenarnya sekarang sih lebih percaya diri jauh ya. Sekarang lebih percaya diri? Iya. Oke, bukan karena mau lengser? Enggak Bu. Oke, nah apa yang bikin Dolfa nggak percaya diri? Emang pas kata itu kan pas awal ngejabat, ketika emang sertijab, nggak tahu kenapa emang mungkin beda aja Bu dari rasanya. Terus ketika kita memang udah megang amanah ini dan ya kita harus ngejalaninnya gitu. Emang mungkin pas awal-awal periode mungkin masih ringan-ringan aja ya Bu. Terus ketika berapa bulan berlangsung emang ada beberapa yang masalah yang memang harus diselesaikan. Jadi ketika itu emang mungkin ngefek juga ke diri saya, kayak ketika masuk sekolah mungkin kondisinya ya kita tetap harus sekolah gitu kan, nggak mungkin ketika kita ada masalah kita asal ninggalin gitu aja. Jadi memang pas awal ngejabat sempat kaget Bu, apalagi pas peralihan dari online ke offline, ternyata susah ini gitu. Ternyata nggak gampang gitu kan peralihan dari online ke offline. Saya belum tahu gitu konsep offline seperti apa. Ternyata ya memang seperti ini kesulitannya. Karena waktu angkatannya Dolfa kelas 10 itu nggak pernah ngerasain offline ya? Langsung online ya? Iya, langsung online. Masuk kelas 10 langsung online gitu, sampai kemarin ya kelas 11 ya? Iya, kelas 11 semester 2 semester 2 tuh baru mulai offline ya. Iya, baru mulai jadi offline. lumayan memang adaptasinya, lumayan triggernya berat juga gitu kan, karena bener-bener masuk SMA yang dimana lulus SMP nih anak SMP. Iya, anak SMP. Anak SMP yang masih hahaha masuk ke SMA tiba-tiba online. Nggak tahu gimana sih kalau anak SMA belajar offline tuh gimana gitu ya, lebih ke situ. Nah tadi Dolfa nyebutin tuh ada masalah yang nggak mungkin kan Bu, kalau saya ada masalah terus saya nggak sekolah gitu, saya tetap
survive buat sekolah dong, harus Iya, kayak iya. gitu. Apalagi kan sebagai ketua OSIS harus mencontohkan yang baik gitu kan. Nah, masalah apa sih? Masalah pribadi, masalah sama teman, atau masalah sama guru, atau masalah apa yang mungkin Kak Dolfa rasain pada saat itu? Mungkin pas saat itu lebih ke teman sama internal sih Bu. Internal tuh internal kelas, internal apa tuh? Internal ya lingkungan sekolah gitu. Lingkungan sekolah. Oke, Iya. berarti masalahnya sama hubungan relationship-nya ya berarti ya? Iya, ya daerah-daerah sekolah. Iya. Daerah-daerah sekolah. Benar-benar. Sama guru juga dong? Enggak sih alhamdulillah. Oh, sama guru enggak, tapi Iya. mungkin sama teman ya, Iya. relation ke teman sebayanya ya. Iya, iya, benar. Oke. Masalahnya tuh kenapa? Berantem atau kenapa gitu? Mungkin emang karena ketika jadi apa ya, ketika mungkin jadi pemimpin itu kan kita harus bisa berpikir kritis ya Bu. Mungkin ketika itu memang saya masih belajar dalam hal memimpin, masih mencoba-coba, mungkin emang terkadang mungkin yang sifat yang belum tentu gitu Bu pas jadi pemimpin. Mungkin Ego-egonya masih. iya, ego dari masing-masing kita yang masih tinggi, yang Oke. pengen inginannya tuh harus diturutin gitu. Oke, egonya belum menyatu. Iya, iya benar. Karena memang suatu kelompok gitu ya, kelompok sosial, kelompok sebuah kelompok itu memang harus, kita nggak boleh jalan di atas ego masing-masing gitu. Apalagi Dolfa sebagai pemimpin kan harus Iya, iya. bijaksana dan nggak boleh ngeliat dari sudut pandang satu doang, tapi kita harus banyak melihat dari banyak sudut pandang Iya, gitu. Itu mungkin lebih ke miskomunikasi kali ya, Iya, iya. namanya masalahnya, dan mungkin belum ada feel chemistry-nya karena kan kalian kan ketemunya online, gimana sih Iya, coba? iya, iya benar. Gitu benar. ya nggak sih? Iya benar Bu. Ketemu online terus kita offline yang dimana memang kita harus peralihan dan adaptasi, dan memang benar-benar kaget yang kita harus kenal kondisi sekolah seperti apa, kita harus tahu sifat-sifat karakter teman-teman kita kayak gimana. Nah. Iya, itu yang bikin kayak oh ternyata offline tuh susah ini gitu. Oke, jadi kan kalau ketemu sama temen di online, ya udah, oh ketemu nih pas Zoom gitu kan ya. Iya, iya. Oh ngerjain tugas, oh pas tanya jawab cuma gitu doang kan. Tapi kan pas ketemu kita nggak tahu si A ini sifatnya gimana, karakternya gimana kalau kita ngomong, ya kan? Iya, iya. Yang si B gimana, kayak gitu, lebih ke situ berarti ya permasalahannya. Terus sekarang sudah selesai atau masih ada yang aduh masih dipendam gitu unek-uneknya nih? Alhamdulillah sudah kelar sih Bu. Udah Iya, kelar. mungkin Gimana cara nyelesainnya? Iya. Ngelarinnya? Emang mungkin sempat susah ya Bu, karena ketika masalah itu datang secara bertubi-tubi, jadi yang bikin saya kaget pas kali itu mungkin ketika masalah satu belum kelar ada masalah lagi. Nah, masalah laginya itu berkaitan dengan relasi juga atau berkaitan dengan apa? Iya, berkaitan dengan relasi juga. Terus juga mungkin pas kata itu ketika masalah itu datang, mungkin event juga mau datang juga nih Bu. Deket-deket. Event di OSIS. Iya, event di OSIS, apalagi ya kita ya harus ngadepin itu kan. Yang dimana kita harus terima aspirasi dari sekolah, dari siswa-siswi kayak gimana. Jadi kita ya memang harus menjalani itu. Cuman ketika memang pribadi saya pas kata itu menjalankan, karena saya tahu ini amanah dan yang memang harus dituntaskan sampai akhir ya Bu. Namanya juga tanggung jawab. Jadi ya mau nggak mau saya harus jalanin itu. Oke, jadi sekarang masalahnya udah selesai ya. Iya, alhamdulillah Berarti sudah. mungkin lebih ke apa yang dirasain atau masalah yang dihadapi sama Kak Dolfa lebih kepada hubungan atau relasi sosial dengan teman sebaya ya. Iya, Kita benar. bener-bener kayak kaget banget, shock banget dengan peralihan dari online ketemu, kenal teman di online sama kenal teman di offline itu beda banget Iya, gitu beda kan ya. banget, beda banget. Iya, jadi kan itu yang bisa memicu percikan konflik ya dari Iya, situ iya. ya. Kalau kayak di online aja kalau kita ngomong misalnya iya gitu kan, padahal iya tuh kita ngomongnya biasa aja, kok dia balasnya cuma iya doang ya gitu, apa marah ya atau gimana ya gitu kan ya. Iya, iya. Tapi kan kalau ngomong langsung kan iya santai gitu kan, Iya, lebih enak lebih gitu. enak, Jadi lebih enak. di luar dari masalah internal gitu, mungkin ada unek-unek atau ada yang kayaknya tuh ngena apa sih yang mungkin Dolfa pengen sharing nih ke ibu gitu, atau mungkin pengen tanya ke ibu apa gitu tentang apa misalnya. Mungkin pas ini Bu, pas ketika memang pas saya ngejabat itu kan mungkin ada masalah yang memang yang bikin saya kaget ya Bu. Dan ternyata ketika masalah itu datang, ketika kan saya di organisasi ya saya harus akademik saya tetap harus terjalan kan Bu, ya mau gimana pun juga akademik itu nomor satu. Betul. Memang ketika masalah itu datang kayak saya juga anggap kayak
udahlah, masalah ini aja, kita namanya belajar ya tetap bisa fokus tuh. Betul. Ternyata pas saya mencoba ternyata nggak bisa Bu. Nggak bisa fokus. Iya, nggak bisa fokus. Kayak ketika kita belajar, pikiran kita kayak bercabang gitu. Maksudnya kita mikirin masalah ini, kita takut sama kayak gini. Nah itu kira-kira solusinya gimana Bu? Mumpung saya udah mau akhiri periode, jadi saya lah solusinya. Oke, jadi ketika pas Dolva tuh dihadapkan dengan masalah yang tadi itu, Iya. akhirnya di fokus akademiknya jadi berkurang gitu ya, Iya, intinya ya. Terus gimana mungkin bisa menyiasatinya? Sebenarnya untuk kayak kita ada masalah tapi kita harus fokus nih, itu sebenarnya susah ya. Iya. Kalau kita ngomongin teori, banyak banget mungkin yang bisa kita lakukan, tapi tinggal tergantung nih kita bisa nerapin atau enggak. Kalau dari Ibu sendiri mungkin yang pertama adalah ketika kita pengen fokus sama satu hal, semua masalah ibaratnya atau barrier-barrier nih, hambatan-hambatan yang lagi Dolva alamin, hambatannya apa? Hambatannya masalah, Iya. ya kan? Masalah A, B, C, D dengan misalnya relasi A, B, C, D gitu kan ya. Nah itu kita abaikan dulu, kita simpen dulu, kita kantongin dulu. Ibaratnya kalau lagi di kelas ada masalah nggak sama orang-orang itu? Enggak kan? Atau ada juga? Ada sih mungkin. Ada juga mungkin 1-2 gitu. Iya, yang Oke, kita nggak tahu gitu. yang kita nggak tahu dan yang kita nggak sadarin mungkin Iya, gitu iya. kan ya. Nah, kita fokuskan dulu nih satu. Kita mau apa? Target kita misalnya dapat nilai bagus. Sebagai ketua OSIS walaupun aktif di organisasi, tapi saya harus tetap nilainya bagus dan harus tetap mengerjakan tugas sesuai dengan arahan dari guru gitu kan. Iya. Karena apa? Karena output nanti Dolva setelah lulus SMA adalah pengen dapat di PTN dong, Iya, ya amin, kan? iya. Pengen dapat di PTN, terus lulus dengan nilai bagus gitu kan, sehingga nilainya itu bisa membantu untuk pendaftaran di penerimaan PTN gitu kan. Benar. Nah, itu dulu. Kita harus punya mindset, kita targetnya apa nih? Kalau kita targetnya mau mikirin hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang lagi kita hadapin, itu pasti bakalan bercabang gitu. Jadi kita harus kayak ibarat kalau pakai jaket gitu, jaket itu masalah. Kita lepasin dulu jaketnya. Kalau lagi di kelas, sekalipun mungkin tadi Dolva ada masalah dengan teman-teman yang tidak kita sadari di dalam kelas, oke, abaikan. Karena semakin kamu berpikir atau memikirkan masalah dengan masalah dengan sesuatu itu gitu, itu malah kita jadi makin nggak fokus. Bener nggak? Benar. Jadi kalau kita kayak, aduh ini kenapa ya, kok dia begini ya, kenapa sih si ini begini, kenapa sih di organisasi ini harus kayak gini gitu, kok begini. Kalau kita kebanyakan mikir kok begini, akhirnya jadi nggak fokus. Tapi ketika kita fokuskan nih pada mindset berpikir kita, oke, target saya adalah lulus PTN. Saya lulus PTN, diterima di PTN yang saya inginkan, nilai saya bisa ngebantu saya nanti diterima di jalur rapot gitu kan. Itu fokusnya itu berarti kamu bisa lebih tenang untuk belajar gitu. Walaupun ini mungkin agak susah, tapi benar-benar membutuhkan fokus gitu. Terus selain itu ingat juga kalau kita lagi kayak banyak distract-nya gitu ya, banyak hambatan atau banyak kayak gangguan nih, kayak kita mau target, iya Bu saya juga mikirin Bu target itu, tapi banyak banget nih gangguannya gitu kan ya. Nah coba ingat lagi tujuan hidup kamu apa, makna hidup kita tuh apa. Kayak misalnya dulu Ibu juga pernah ngalamin ada di posisi Dolva, cuma mungkin posisinya waktu kuliah S1 ya. Itu kita banyak organisasi, aktif di organisasi, tapi kita harus tetap lulus tepat waktu, nggak boleh lebih dari 4 tahun. Iya. Tetap harus dapat nilai yang bagus gitu, IPK-nya harus terjaga gitu. Itu target Ibu tuh. Nah, ketika kayak kan kita capek ya, misalnya menghadapi mungkin masalah di organisasi, masalah sama teman, masalah apalah segala macem gitu kan, situasi dan kondisi di mana kita stres atau kita mungkin capek fisik nih gitu kan, karena tubuh kita dibagi buat aktivitas organisasi dan aktivitas belajar gitu kan. Nah, apa sih yang bikin kita semangat lagi dan fokus? Kalau Ibu ingat tujuan utamanya atau goals hidup kita tuh apa sih? Goalsnya adalah Ibu pengen ngebahagiain orang tua dan pengen ngelihat mereka tuh bangga gitu, ini anak saya nih gitu kan. Itu tuh hal yang kayak gitu, ingatan yang kayak gitu, oh ya berarti saya harus lulus kuliah tepat waktu, oh ya berarti saya harus dapat nilai yang bagus supaya orang tua saya bangga bahwa saya kuliah tuh nggak cuma kuliah doang gitu kan, tapi bisa ngebanggain mereka kayak gitu. Jadi Dolva inget
apa sih goalsnya, misalnya mungkin orang tua yang bisa buat itu tuh kayak kalau kita mikir dengan tentang orang tua aja gitu, atau mungkin tentang kakak atau tentang seseorang yang jadi support system dalam hidup kita tuh, kayak itu jadi fokus gitu, oh ya saya nggak boleh ngecewain orang tua nih, saya nggak boleh ngecewain orang-orang yang udah support sama saya nih gitu. Jadi distraknya bisa terabaikan lah walaupun untuk sementara. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kita lagi belajar, oke, kita fokusnya itu. Gitu. Kita nggak memikirkan hal-hal yang mengganggu itu. Gitu. Karena sesuatu yang mengganggu pikiran itu akan membuat kita akhirnya jadi stres. Akhirnya jadi apa? Kalau udah stres, sudah males ngapa-ngapain, jadi nggak fokus belajar. Iya nggak sih? Benar-benar. Kayak gitu. Dan selain itu juga mungkin kita juga perlu waktu untuk me time. Gitu ya. Me time-nya itu kan kayak Dolva nih mungkin udah banyak banget kegiatan dengan anak OSIS, banyak banget mungkin aktivitas dengan teman-teman sekelas gitu. Coba sediakan waktu Dolva untuk sesekali, kayak nggak apa-apa kan, Dolva tadi bilang introvert ya. Iya, ya kan, kepribadian orang itu kan ada introvert, ada extrovert, ada ambivert gitu kan ya. Nah, tiap orang itu sebenarnya kita bisa jadi kita setengah introvert, setengah extrovert, atau mungkin bisa disebutnya ambivert gitu kan ya. Ada satu sisi di mana atau satu kondisi di mana kita juga jadi orang yang introvert yang pengen menyendiri, merenung, mengevaluasi diri, terus belajar gitu ya. Yang kayak di mana kita belajar fokus, bukan yang dengan banyak orang di tengah kerumunan, di tengah masalah yang lagi kita hadapin, tapi mungkin kita cari tempat yang tenang, cari tempat yang mungkin nyaman buat kita, terus akhirnya kita fokus belajar di situ. Tuh, jadi setiap manusia yang punya masalah itu sebenarnya butuh me time. Me time-nya itu bisa dengan apa? Misalnya anak sekarang itu overthinking karena apa sih? Karena buka media sosial. Iya nggak? Iya. Semakin sering membuka media sosial itu jadi kayak semakin kita overthinking, dia kok begini ya, enak ya, kok dia begini ya gitu. Jadi mungkin kalau kamu mau fokus belajar, fokus akademik, ya itu tadi butuh waktu atau butuh tempat untuk me time dulu, beralih dari kegiatan-kegiatan rutinitas yang membuat kamu kayak lebih capek atau lebih capek fisik dan lebih capek pikiran. Ya nggak? Benar. Kalau kamu misalnya ngerasa capek ketika buka media sosial Instagram, log out dulu atau enggak hapus dulu, uninstall dulu untuk beberapa waktu ini. Misalkan kamu udah kelas 12 ini kan paling berapa bulan lagi ya Dolva ya? Iya, Bu. Ya kan? Sebentar lagi paling 2-3 bulan lah kamu belajar fokus buat dapet fokus ke pendaftaran PTN gitu kan. Udah itu abaikan dulu misalnya. Terus kalau kamu sukanya belajar di perpus sendiri, baca buku, silakan gitu kan. Apapun, setiap orang punya caranya beda-beda. Mungkin lebih ke situ. Gitu nggak sih? Iya, benar Bu. Emang pas itu juga kan mungkin emang ya ketika masalah itu datang ya saya tahu saya sebagai apa, jadi emang ketika masalah itu datang untungnya emang ada suatu kegiatan Bu yang dimana pas kata itu jadi ketua OSIS Jawa Barat itu dikumpulin dan saya ikut. Jadi pas banget ketika memang satu hari sebelum kegiatan itu masalah itu datang, dan pas saya pulang ke rumah saya bilang kan ke orang tua saya, ke kakak saya kayak udahlah nggak usah ikut di besoknya gitu karena ya kondisinya kayak gini. Terus ketika itu kakak saya bilang, kayak kakak saya juga bahkan balikin saya kayak kamu nggak boleh kayak main tinggal pergi gitu aja, namanya tanggung jawab dan kegiatan, dan kamu sudah dikasih surat tugas, sampai itu udah dikasih surat tugas Bu, surat dari tugas sekolah. Iya, surat tugas dari sekolah, ya mau nggak mau jalan gitu, apapun ada masalah kamu jalan. Emang ketika itu ya coba saya maksain diri saya buat jalan saat itu, maksudnya kayak pergi, dan karena kondisinya jauh Bu, di Bandung acaranya, jadi dan suasana hati lagi nggak enak gitu ya. Dan suasana hati lagi kayak masih takut banget gitu kan, masih takut, masih cemas banget. Dan ketika itu saya pergi ke sana, emang ketemu ketua OSIS yang memang se-Jawa Barat kan. Ketika ketemu sama mereka, kita kenalan, dan itu sangat impact banget gitu ke saya pas saya ketemu sama ketua OSIS lain, dan mereka cerita juga, dan memang mungkin masalah
mungkin masalah saya menurut saya berat gitu, dan ketika mereka cerita apa yang mereka ceritain Ternyata masalahnya sama. masalahnya sama dan mungkin lebih berat gitu Oke. dibanding saya. Jadi ketika situ saya sadar, dan memang pas ikut acara itu diberi motivasi juga sama ya pemateri-pemateri, dan emang bagus banget gitu ya. Dan semenjak itu makanya saya ketika ada sesuatu kegiatan yang menurut saya positif dan selalu positif gitu ketika kegiatan itu, jadinya saya ikut terus, karena itu yang bisa menguatkan, mengalihkan dan menguatkan kita ketika kita emang ada masalah. Dan ketika itu ya udah saya jadi semangat lagi. Mungkin saya bakalan nyesel ketika saya nggak ikut kegiatan itu. Emang itu awal dari saya mengikuti kegiatan, terus untuk terus-terusnya saya ngikutin kegiatan lagi. Jadi lebih survive dengan masalah yang lagi kamu hadapin ya? Iya benar. Nah, ya tadi Ibu juga nambahin. Jadi tadi selain target, ingat tujuan, ingat apa yang menjadi goals kamu, kemudian me time, dan juga ketika kita lagi ada masalah yang rumit, ada di lingkungan yang positif supaya bisa dapat afirmasi positif gitu. Kayak kita tahu nih lingkungan kita toksik. Jauhin sumber toksiknya. Kita dekatkan dengan positive vibe yang mungkin positive people atau positive relation lah gitu kan, yang bisa menggugah atau membangkitkan hal-hal yang positif buat diri kita gitu. Jadi kalau ada masalah gitu kan, ada masalah di ibaratnya ini sesuatu yang negatif-negatif nih gitu, entah orangnya, entah lingkungannya, entah kelompoknya, entah apanya gitu, anggaplah ini toksik gitu. Nah, kita harus keluar dari sini. Ketika walaupun kita termasuk anggota ini gitu kan, termasuk kita ada di bagian dari ini gitu, kita keluar dulu, jauhin sumbernya, jauhin sumber yang membuat kita jadi memperkeruh masalah kita cari hal-hal positif yang mungkin bisa kita kerjakan gitu. Nah, kayak Ibu salah satunya bikin podcast ini atau kayak sharing is caring, itu salah satu positive vibe buat Ibu. Jadi buat kayak menghindari stresor atau sumber-sumber yang membuat kita stres gitu. Karena kan sebagai guru juga kan banyak tuh yang sumber-sumber stresnya. Mungkin guru tuh dituntut buat bikin perangkat pembelajaran, bikin administrasi yang banyak dan sebagainya, harus bikin gini, belum kayak guru BK konseling dan sebagainya, jadwal apa kayak gitu. Itu kan juga lumayan tuh menyita waktu dan menguras pikiran. Akhirnya ini salah satu wadah positif Ibu untuk mengalihkan hal-hal yang negatif jadi positif kayak gitu ya. Jadi curhat kita ya. Oke. Ada lagi nggak Dolfa mungkin unek-uneknya selain itu? Mungkin pas kita itu kan memang ya udah, saya berpikir kayak masalah itu datang kayak udahlah, kita hadapin aja gitu. Maksudnya saya hadapin aja, karena ya saya berpikir lagi itu dari awal ketika emang tinta hitam itu udah jatuh di berita acara kan, saya juga harus jalanin tanggung jawab ini gitu sampai akhir. Bahkan ya sempet mikir kayak gue nyerah aja gitu ya. Maksudnya kayak dukungan kayak mungkin minim banget gitu ke diri saya sendiri, kayak support dari lingkungan kayak masih kurang. Terus memang ketika saya pulang ke rumah ya mungkin ya keluarga saya juga gitu yang bangkitin saya, kayak support saya lagi kayak kamu bisa sebentar lagi kelar. Padahal waktu itu masih lama Bu, masih kayak waktu Najat mungkin masih 7 bulan lagi gitu kan. Cuman pas kata itu kayak dari orang tua saya bilang juga coba ini dulu aja, kayak masalah itu kan banyak ya Bu ya. Terus ketika itu ya saya coba konsul ke alumni ketua OSIS sebelumnya. Iya, saya coba nanya ke mereka, dan yang saya tanya dan mereka ternyata ya mereka yang ngalamin gitu. Ketika mereka ngejalan, mereka ngalamin gitu ya. Dari mereka juga saya ketemu mereka ya, mereka nguatin saya kayak ayo bisa Dol, sebentar lagi kayak ya kamu udah dikasih tanggung jawab ya, berarti kamu harus kelarinnya sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan gitu ya. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena setiap apapun itu, entah jabatan, entah pasti ada permasalahannya masing-masing ya. Siapapun yang menjabat, siapapun orangnya, pasti selagi kita hidup pasti ada masalah. Benar. Nggak pernah ada orang hidup yang hidupnya tuh dia punya segalanya, dia orang sukses, dia jabatannya kayaknya enak dan sebagainya, pasti dia punya masalah. Pasti, gitu ya. Pasti dia pernah di titik terendah. Gitu. Tapi yang beda adalah tinggal tergantung bagaimana setiap orang itu menyikapi titik terendahnya itu, mau diratapi
mau didramatisir, aduh, yang nggak berusaha bangkit gitu kan, terus begitu-gitu aja, atau mau bangkit buat keluar dari titik terendahnya itu supaya bisa lebih beraktualisasi diri nih kalau kata Maslow gitu. Ada lagi nggak, Dova, mungkin? Iya, terus juga mungkin ketika saya dapat jabatan ini mungkin buat pembelajaran diri saya juga Bu. Jadi emang ketika yang dimana yang dulunya mungkin saya introvert pas SMP gitu kan, ya terus akhirnya sekarang jadi ekstrovert gitu, yang karena ya pembiasaannya itu. Jadi ketika memang masalah itu datang ya kita coba biasain aja gitu, kita enjoy, kita ya udah kita hadepin aja apapun ya. Mungkin pasti kan namanya seorang kan kita juga nggak bisa paksain orang buat suka kita kan ya Bu ya. Itu jadi kayak mungkin hambatannya itu, jadi kayak saya mikir kayak ya udah saya yang penting saya jalanin tugas saya dengan baik, saya udah kasih yang terbaik dalam tugas saya. Seperti itu ya. Betul ya, kita nggak bisa memaksakan semua orang buat suka sama kita. Iya. Sekalipun kita udah berusaha baik sebaik mungkin gitu, pasti akan ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Jadi apapun itu kita yang harus tetap konsisten untuk berbuat baik dan bersikap baik gitu. Ada lagi nggak unek-uneknya? Itu sih Bu. Jadi memang pas mungkin saya sedikit cerita. Jadi ketika emang jabatan ini datang ke diri saya itu ternyata nggak cuman, mungkin saya dulu mikirnya kayak aduh banyak banget kayak dampak negatif ke diri saya, ternyata banyak banget juga hal positif yang datang ke diri saya. Kayak saya bisa kenal relasi banyak, saya bisa kenal teman-teman yang nggak cuman di iya, nggak cuma yang dari sekolah, bahkan saya kenal ya yang dari luar sekolah. Jadi ketika memang itu datang dan mengikuti banyaknya kegiatan pas selama setahun, ya itu jadi hal positif banget lah buat kita. Kayak kita bisa lebih berkembang, kayak mungkin kita belum tahu Bu apa ngefeknya ini dalam waktunya atau enggak, tapi mungkin kita bakalan ngerasainnya ketika memang kita sudah lulus. Iya, mungkin udah lulus sekolah, mungkin kayak wah dulu gue ikut organisasi jadi gue beruntung banget gitu. Jadi kita udah bisa belajar dan menyiapkan ketika kita udah lulus nanti. Oke, jadi semua itu akhirnya jadi buat pembelajaran buat Dolva ya. Iya. Mungkin di akhir sesi nih, Dolva ternyata banyak ya hambatannya ya, sebagai sebagai ketua OSIS. Dan tadi Kak Dolva juga menceritakan ternyata pas sharing sama kakak alumni sebelumnya ternyata banyak juga masalahnya gitu kan. Nggak cuma Dolva doang yang ngalamin gitu kan. Jadi itu bisa buat sharing, buat pembelajaran juga gitu kan. Nah mungkin apa yang pengen Dolva sampai ini ke teman-teman atau buat penonton? Pesan saya sih lebih ke apapun masalah yang datang terhadap diri kita, kayak kita nggak suka nggak suka ya kita harus jalanin. Jadi coba berpikir juga kayak kita jangan di zona itu aja. Ketika memang masalah itu datang, ya insya Allah pasti bakalan kelar ketika memang kita jalaninnya gitu. Jadi coba biasakan diri ketika masalah itu datang, apalagi kan sesuatu itu kan kadang kan nggak di pikiran kita ya Bu ya. Iya. Kayak masalah, aduh kenapa tiba-tiba ada masalah kayak gini. Jadi coba kita biasakan dulu dengan masalah-masalah yang itu, pasti nantinya kita bakalan terbiasa gitu dengan kehidupan kita. Kita harus terbiasa buat keluar dari zona nyaman. Iya. Iya nggak, Dolva ya. Jadi kita nggak tahu masalah itu atau apapun yang akan nanti kita hadapin itu, kita nggak tahu. Namanya kehidupan gitu ya, di luar expect kita gitu. Kalaupun misalnya ada masalah, ya udah kita harus bisa keluar dari zona itu gitu ya, Kak Dolva ya. Jadi ingat tuh pesannya Kak Dolva nih buat adik-adiknya angkatan 17, angkatan 18, the next leader ya, the next leader OSIS angkatan 17 sudah ya? 17 besok ya. Angkatan 17 gitu. Mudah-mudahan bisa lebih survive, bisa lebih struggle lagi dari Kak Dolva dan kakak-kakak ketua OSIS sebelumnya gitu ya, buat menghadapi apapun yang dihadapi di organisasi dan di kehidupan relasi pribadi dan sosialnya gitu ya, Kak Dolva ya. Iya. Oke, ada lagi yang mungkin pengen disampaikan sama Ibu terakhir? Mungkin terakhir ya Ibu, setiap orang mungkin banyak masalah ya, setiap orang ada ujian juga. Betul. Jadi ketika memang kita mau capai kesuksesan itu, saya juga tahu gitu. Jadi ketika orang sukses itu nggak mendapatkannya dengan hal yang mudah Bu. Benar-benar mereka penuh perjuangan. Mungkin ketika kita mengalami fase-fase sulit kita, fase-fase terendah kita,
itu adalah awal pembelajaran kita untuk meraih kesuksesan. Oke, betul sekali nih ya pesan-pesannya dari Kak Dova. Semoga bermanfaat nih buat penontonnya, buat adik-adiknya khususnya gitu. Nah mungkin untuk sesi sudut konseling kali ini mungkin kita sudahi dulu kali ya Kak Dova ya. Iya, iya. Kita udah panjang lebar kali tinggi untuk menceritakan ya, bercerita tentang hal-hal yang menarik di luar dari Kak Dova yang mungkin belum pernah diceritakan mungkin tadinya gitu ya, atau Iya, mungkin iya. ada yang udah pernah di-sharing sama temen-temennya, teman-teman sekitarnya Kak Dova yang tahu, atau mungkin tidak ada yang tahu, kita gitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi diceritakan, apa yang disampaikan bisa jadi pembelajaran juga nih buat adik-adiknya dan buat teman-teman yang nonton, dan bisa bermanfaat buat semuanya gitu ya Kak ya. Iya. Nah kalau gitu mungkin untuk sudut konseling edisi pertama kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa like, Comment and share. share dan subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah. Sudut konseling.